Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, para pemirsa video streaming YouTube, Facebook Tarbiyah Sunnah Channel, dan juga para pendengar radio TV yang merelay siaran ini. Alhamdulillah, dengan qudrat dan iradah Allah kita bisa bersama-sama pada kajian online di bulan Ramadan ini yang disiarkan langsung dari studio Radio Tarbiyah Sunnah di Kampung Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Para pemirsa, pada hari keempat di bulan Ramadan ini di tanggal 14 di tahun 1441 Hijriah atau di tanggal berapa? Tanggal 4 Ramadan atau tanggal 27 April 2020 Hijriah. Marilah kita simak pembahasan kitab Syarah Hisnul Muslim yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang Ustadz nanti sampaikan. Para pemirsa, bagi yang ingin bertanya setelah selesai nanti kajian, silakan di 02286862637. Sekali lagi di 02286862637 atau WA SMS di 081 1227 1476. Sekali lagi 081 1227 1476. Para pemirsa, alhamdulillah Ustadz Abu Haidar sudah ada di studio. Kita sapa dulu. Ustadz, gimana? Sehat Ustadz? Alhamdulillah baik. Apa kabar dengan kru semua? Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Para pemirsa, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Kak Ustadz, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, melalui radio, melalui streaming, melalui Facebook, YouTube, ataupun media sosial lain, di mana saja Anda berada. Para pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pemirsa TV Al-Asmaul Husna Cianjur, pendengar Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asyul TV Pekanbaru, Radio Ray Padang, dan pemirsa Suruh TV Padang, serta radio lain yang ikut merelay kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kembali kita berjumpa ya. Kita lanjutkan pembahasan tentang agungnya zikir. Kemarin kita sudah membahas beberapa keutamaan zikir. Di antara poin-poin yang sudah kita bahas tentang keutamaan zikir, zikir itu menyebabkan Allah memuji kita, melindungi kita, menolong kita. Zikir juga mengundang ampunan Allah, mengundang pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir juga bisa menghidupkan jiwa dan hati kita. Bahkan pahala zikir lebih baik, lebih besar daripada infak dengan emas dan perak atau berjihad di jalan Allah. Dan poin terakhir, zikir itu menyebabkan Allah selalu menyertai kita dimanapun kita berada ya.
Kita akan lanjutkan. Di antara keutamaan zikir adalah dijelaskan dalam salah satu hadis. Diriwayatkan dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an. Anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Fa akhbirni bisyai'in atashabbathu bihi. Qal la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Kata Abdullah bin Busr, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam lalu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu terlalu banyak untukku. Maka beritahukan kepadaku satu amalan yang aku akan berpegang teguh kepada amalan tersebut. Tidak akan aku lepaskan, tidak akan aku tinggalkan. Akan aku amalkan terus gitu. Apa kata Nabi SAW? Senantiasalah lisanmu itu basah dengan zikrullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Imam Ibnu Majah juga dalam kitab Sunannya, dan hadis ini sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi dan Sahih Sunan Ibnu Majah, ya. Yang dimaksud inna syara'i'al Islam, sesungguhnya syariat Islam itu terlalu banyak untukku. Artinya kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam itu terlalu banyak. Ada sholat, ada zakat, ada saum, ada haji, ada jihad, ada thalabul ilm, atau amal-amal lain yang merupakan amal badaniyah atau maliyah. Terus juga harus menahan diri, menjauhkan diri dari amalan-amalan yang terlarang. Dan itu bagian dari syariat ini. Tidak boleh berzina, tidak boleh mabuk, tidak boleh berjudi, tidak boleh mencuri, menipu, berghibah, dan yang sejenisnya. Banyak. Jadi dia bilang, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Fa akhbirni bisyai'in. Maka beritahukan kepadaku satu amalan. Aku akan pegang teguh amalan itu agar aku bahagia, agar aku ini tidak terjerumus ke dalam murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Senantiasalah, selalulah lisanmu ini basah dengan zikrullah. Artinya, ay la tazalu lisanuka mustamirratan minadz-dzikr. Artinya senantiasalah lisanmu ini penuhi dengan zikir. Karena disebut basah bibirmu dengan zikir artinya lisanmu itu sibuk dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata apa maknanya? Apakah cukup berzikir, tidak perlu salat, tidak perlu zakat, tidak perlu saum, tidak perlu haji, tidak perlu thalabul ilm, tidak perlu apa-apa lagi? Tentu saja bukan begitu maknanya. Hanya zikir terus tanpa salat ya tetap dosa besar. Dalam ucapan orang tadi, dia merasa berat secara psikis untuk mengerjakan seluruh syariat Islam, secara psikis loh. Karena secara fisik seluruh yang Allah perintahkan tidak berat. Salat, tidak harus mengeluarkan biaya, tidak sampai bermandi keringat, tidak sampai pegal-pegal. Demikian juga yang lain-lain. Saum, anak SD, anak TK juga kuat ya, lapar iya, haus iya, lemes iya, tapi nggak sampai menderita banget, nggak membahayakan kesehatan, bahkan bagus untuk kesehatan. Oleh karena itulah maka secara fisik seluruh syariat Islam itu mudah. Hanya secara psikis, secara kejiwaan ini yang berat ya,
Nah, orang tadi merasa berat, menunjukkan hidayah belum datang kepada orang ini. Lalu Nabi SAW memberikan advice, nasihat, petunjuk, zikirlah yang banyak. Apa kaitannya? Kaitannya zikir mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dengan zikir Allah turunkan hidayah sehingga seluruh kewajiban itu mudah untuk dilakukan. Salat gampang dilakukan karena dia memperoleh sesuatu dari salatnya. Ada kenikmatan rohaniah. Sehingga membuat dia betah di dalam salatnya. Demikian juga saum, demikian juga haji, demikian juga zakat, demikian juga thalabul ilm. Ada kenikmatan rohaniah yang tidak bisa dirasakan dengan cara yang lain. Akhirnya mudahlah semua itu dilakukan. Sebelum berzikir berat meninggalkan perkara yang terlarang, berat meninggalkan riba, berat meninggalkan dusta, berat meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Setelah berzikir Allah beri hidayah sehingga enteng dan ringan. Dan ini mengisyaratkan bahwa zikrullah itu bisa mengundang turunnya hidayah Allah. Bisa menyebabkan syariat Islam yang selama ini terasa berat secara psikis, sekarang menjadi enteng. Akibat zikir, karena zikir mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita melihat dalam realita orang-orang soleh, ahli ibadah, para ulama, mereka itu begitu ketagihan terhadap ibadah. Apapun jenis ibadah itu ya, sholat, apalagi sholat malam. Malam hari adalah saat yang paling mereka rindukan. Karena di malam harilah mereka bisa mereguk kenikmatan sholat secara hakiki. Karena dalam sholat fardu tidak begitu memuaskan. Karena apa? Karena berjamaah. Pingin lama rukunya, lama sujudnya, lama bacanya nggak bisa. Walaupun jadi imam harus mempertimbangkan kondisi makmum. Nah, tapi dalam sholat tahajud sendirian semaunya. Sepanjang yang kita mau, baca suratnya semau kita, ruku sujudnya sepanjang yang kita inginkan, doa yang kita panjatkan semau kita. Ada orang-orang seperti itu padahal secara fisik orang itu mungkin lebih lemah dari umumnya manusia. Tapi mereka kenapa kok kuat bangun malam, kuat saum terus-terusan, kuat zikir dan baca Al-Quran berjam-jam. Padahal secara fisik mungkin lebih lemah daripada orang-orang yang suka olahraga. Tapi kok lebih kuat dalam ibadah. Karena jiwanya, karena psikisnya. Enjoy dengan seluruh ibadah itu. Karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau orang seperti itu bisa, kenapa kita tidak? Salah satu penyebab kuatnya kita dalam melakukan seluruh syariat Islam adalah zikrullah. Zikrullah pengundang turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullah itu memberi kekuatan secara fisik juga. Ingat, efek psikis kepada fisik luar biasa. Memberi sugesti, ya enggak? Tahu enggak kenapa orang yang berjihad di jalan Allah begitu sibuk dengan segala macam yang berkaitan dengan perang, tapi di tengah perangnya, di tengah jihadnya itu disuruh zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fat, kata Allah, dalam surah Al-Anfal, Allah Azza wa Jalla menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, fala tuwalluhumul adbar. Itu dalam ayat yang ke-15. Ayat ke-45-nya menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kalian berjumpa dengan musuh di medan perang, sudah ada di front ini, sudah berhadap-hadapan, fathbutu, tegarlah kalian, jangan ciut nyalinya, jangan ngacir. Ngacir itu apa? Kabur dari medan perang.
fathbutu wadhkurullaha katsira. Dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. La'allakum tuflihun. Agar kalian menang. Bayangkan, momen jihad itu momen yang menyibukkan. Mulut ini mungkin tidak diam. Ya, mata apalagi harus gular-gilar ke sana kemari. Mengamati mana lawan, mana kawan. Ya, mulut juga berteriak. Berteriak memberikan peringatan kepada kawan, awas lawan di belakang, ya, menggertak musuh, bilang ciat dan seterusnya. Sibuk. Tapi di tengah kesibukan Allah menyuruh berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, bila zikir tidak ada efek terhadap kekuatan fisik dan kemenangan, mustahil Allah Azza wa Jalla menyuruh zikir di momen yang sedang sibuk tersebut. Oleh karena itulah maka zikir memberi kekuatan. Zikir itu sesuatu yang luar biasa. Selain mengundang turunnya hidayah dari Allah, juga memberikan kekuatan secara fisik kepada orang-orang yang melakukannya. Ya, inilah salah satu di antara keutamaan zikir yang kita bahas di sore hari ini. Kedua, dengan yang sudah-sudah menjadi keberapa nggak tahu ya. Ini sore hari ini. Zikir itu melahirkan pahala yang luar biasa banyak. Memang sudah disinggung pada pertemuan kemarin. Sekarang kita perinci lagi. Salah satu bentuk zikir, bahkan zikir yang paling utama, adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, membaca kalamullah seutama-utama zikir. Pahala membaca Al-Quran apalagi sambil saum di bulan Ramadan, Masya Allah, luar biasa. Dari satu huruf yang kita baca itu 10 kali lipat pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan peroleh satu kebaikan. Satu huruf satu kebaikan, dan dari satu kebaikan diberi pahala 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang sudah ngaji alif lam mim itu sudah 3 huruf 30 pahala. Berdasarkan hal itulah maka pahala dari baca Al-Quran itu dihitung per huruf. Bahkan dijelaskan di dalam hadis lain yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Kata Uqbah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu fi suffah. Faqala ayyukum yuhibbu ayyaghdwa kulla yawmin ila buthan aw ila al-atiq faya'tiya minhu binaqataini kumawaini fi ghairi ithmin wala qati'ati rahim. Qulna ya Rasulullah nuhibbu dhalik. Qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lam aw yaqra'u ayatain min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu an, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar
ketika kami sedang berada di suffah, di emper masjid. Kemudian beliau berkata, siapa di antara kalian? Ada nggak di antara kalian yang ingin pergi setiap hari ke Buthan? Buthan ini nama sebuah lembah di kota Madinah. Disebut Buthan yang artinya padang yang luas karena memang luasnya dan lenglang kata orang Sunda, ya. Au ilal atiq, atau kepada Atik. Yang dimaksud Atik di sini adalah Al-Atiqul Asghar, suatu tempat kira-kira 3 atau 2 mil dari kota Madinah. Siapa yang mau ke Buthan atau ke Atik? Terus disebutkan ya'ti minhu binaqaitaini, lalu dia pulangnya bisa membawa 2 unta. Buthan dan Atik dikenal sebagai pasar tempat jual beli binatang-binatang ternak. Mungkin itu unta, mungkin itu adalah kambing atau yang sejenisnya. Fayati minhu binaqatin kumawain. Lalu dia pulangnya itu membawa 2 ekor unta kumawain. Kumawain ini ada 2 maknanya. Mana yang pertama yang sangat besar atau gemuk. Makna yang keduanya adalah yang sedang hamil atau bunting. Atau ada keuntungannya. Ya dari susunya nanti dan dari anak yang dilahirkannya. Fi ghairi ithmin wala qati'aturim, tanpa dosa, tanpa memutuskan silaturahmi. Artinya datang ke pasar unta, pulangnya bawa 2 ekor unta yang gemuk, bukan hasil nyolong, bukan hasil nipu, bukan hasil mencuri, bukan hasil merampas, halal. Siapa yang mau tuh kayak begitu? Tiap hari datang. Tiap hari harga unta berapa? Harga unta itu anggaplah 30 sampai 40 juta 1 ekor. 2 ekor mencapai 80 juta, bisa sampai 100 juta. Tiap hari itu. Siapa di antara kalian yang mau pergi ke pasar unta, pulangnya bawa 2 ekor unta yang gemuk? Halal, tanpa harus beli, tanpa harus menipu atau merampas atau mencuri dan yang sejenisnya. Maka kami menjawab, ya Rasulullah nuhibbu dzalik, ya wahai Rasulullah, ya kami sukalah, maulah begitu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lama aw yaqra ayatain min kitabillahi azza wa jalla. Kalau begitu kenapa kalian tidak berangkat ke masjid lalu belajar ilmu atau membaca 2 ayat dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. 2 ayat dari kitab Allah lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat yang dibaca lebih baik dari 3 ekor unta. 4 ayat yang dibaca lebih baik dari 4 ekor unta. Dan semakin banyak jumlah ayat yang dibaca, itu lebih baik daripada sejumlah unta yang jumlahnya sama dengan jumlah ayat yang dibaca. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa maknanya? Maknanya adalah ada 2. Pertama, 1 ayat yang dibaca lebih berharga daripada 1 ekor unta. 1 ekor unta 40 juta, 50 juta umpamanya, lebih utama dan lebih berharga 2 ayat yang dibaca. Kenapa sebabnya? Sebab 2 ekor unta, jangankan 2 ekor, 10 ekor. Harganya ratusan juta umpamanya. Itu manfaatnya hanya untuk di dunia. Kita mati sudah selesai, nggak bisa dinikmati lagi. Adapun 2 ayat yang dibaca itu sampai ke akhirat. Oleh karena itulah maka lebih baik 2 ayat yang dibaca.
Wal baqiyatus sholihat khairun indallahi thawaba wa khairun uqba. Adapun amal soleh itu jauh lebih baik di sisi Allah pahalanya ataupun efek yang akan dialami di akhirat nanti. Kalau harta dunia malah justru di akhiratnya jadi beban karena dihisab. Syukur apa kufur? Ya. Dan dua pertanyaan, dari mana diperoleh, untuk apa dipergunakan? Harta jadi beban, ayat yang dibaca bukan menjadi beban, bahkan menjadi penunjang dan penyelamat. Ini mana yang pertama. Makna yang kedua adalah satu ayat yang dibaca lebih baik pahalanya, lebih gede pahalanya dibanding berkurban dengan satu ekor unta besar. Berkurban dengan satu ekor unta besar, pahalanya besar. Manfaat bagi kaum muslimin. Entah berapa ratus mulut yang dikenyangkan, dibahagiakan dengan satu ekor unta ketika disembelih, dijadikan kurban. Pahalanya besar. Karena ada banyak faktor, banyak hal di dalam berkurban. Pertama, membahagiakan orang lain, melepaskan orang lain dari kesedihan karena kelaparan, ya, melepaskan dari kelaparan dan seterusnya. Dan itu sebaik-baik amal atau amal yang paling dicintai oleh Allah, seperti yang tadi sudah disinggung, ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au takshifu anhu karaban. Au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Tuh gitu. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu memberikan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin, atau melepaskan seorang mukmin dari kesulitan, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa lapar dari dirinya. Jadi pahala kurban itu besar. Nah, membaca satu ayat lebih besar, lebih baik pahalanya. Makna khairun, makna lebih baik, ay aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa membaca Al-Quran yang termasuk salah satu bentuk zikir adalah suatu amalan yang luar biasa pahalanya. Besar, lebih besar daripada berkurban dengan seekor unta. Itulah beberapa di antara keutamaan dari berzikir termasuk membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita sebaliknya. Kalau berzikir memberikan keuntungan yang luar biasa, begitu agung, sebaliknya. Orang yang melalaikan zikir berada pada posisi yang berbahaya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ Ulaika humul fasiqun, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menyerupai seperti orang-orang yang melupakan Allah, tidak pernah berzikir. Fangsahum anfusahum, lalu Allah membuat dia lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa dia ini untuk apa diciptakan, dari mana dia berasal, kemana dia akan pergi, selama hidup di dunia harus ngapain, lupa. Nggak peduli, yang penting untuk kehidupan sekarang. Dari mana asal kita nggak peduli. Kemana nanti kita akan menuju nggak peduli. Bagaimana yang akan kita alami setelah kita mati meninggalkan alam dunia nggak perlu difikirkan. Maka orang itu all out, mengerahkan seluruh kemampuan hanya untuk mengejar dunia. Harta, tahta, ya, jabatan, popularitas, pangkat, kekuasaan, dan sejenisnya. Seperti itulah orang yang lupa terhadap dirinya. Karena dia lupa kepada Allah. Allah bikin dia lupa. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Tahnu kitu, tahnu fasik. Itu orang fasik itu. Dan itu berbahaya, ya. Dalam salah satu hadis yang
diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Abu Daud dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tirah wa man ittaja'a majja'an lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa orang yang duduk di suatu tempat, bahasa sekarangnya mejeng, bahasa sekarangnya apa namanya? Kangkau. Bahasa sekarangnya apa? Hangout. Gugulantungan di luar hangout. Siapa orang yang duduk di satu tempat duduk, tapi dia tidak berzikir di sana, maka kanat alaihi minallahi tirah, dia itu memiliki cacat aib kekurangan dalam pandangan Allah. Dan siapa orang yang berbaring di satu tempat pembaringan, mau tidur, mau bobo, tapi dia tidak berzikir kepada Allah menjelang tidurnya, maka dia memiliki aib atau kekurangan. Tirah itu disebutkan oleh para ulama ay naqsun, kekurangan, asluhu min watara, berasal dari kata watara, yang kemudian kita mengenal istilah witir. Apa arti witir? Ganjil. Apa makna ganjil atau lawan dari ganjil? Genap. Kalau genap dianggap full, kalau witir ganjil kurang. Maka makna witir atau tirah di sini maknanya adalah kekurangan, maksud kekurangan di sini aib, cacat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, asyara Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik ila annahu 'alal 'abdi ayastaghriqa jami'a awqatihi fi jami' ahwalihi bi dzikrillah wa la yafturu anhu fa inna tarkahu hasarah wa nadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengisyaratkan hendaklah setiap hamba memanfaatkan segala momen atau waktu dan keadaannya selalu diisi dengan zikrullah, jangan mengabaikan, karena mengabaikannya adalah kerugian dan juga penyesalan. Lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man fatat salatul asr faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Tuh. Siapa orang yang melewatkan sholat asar, sengaja aja ditinggal sholat asar, seolah-olah dia itu kehilangan keluarganya dan seluruh hartanya. Seluruh keluarganya, seluruh hartanya hilang, sudah. Bayangkan kalau itu teralami dalam kehidupan kita, ya. Kalau umpamanya ada ancaman, siapa yang tidak sholat asar, seluruh keluarganya mati dan seluruh hartanya bakal musnah. Mungkin dibakar, mungkin dirampas orang dan seterusnya. Kira-kira ada nggak orang yang berani meninggalkan sholat asar? Nggak akan ada. Resikonya terlalu gede, keluarga hilang, semua harta hilang, gigit jari kita, bangkrut kita, ya. Maka pastilah setiap orang kalau resiko meninggalkan sholat asar berakibat matinya keluarga kita dan harta kita, pastilah orang akan berupaya menunaikannya sebaik-baiknya. Kerugian akibat meninggalkan sholat asar itu sebanding dengan kehilangan apa? Kehilangan keluarga dan seluruh hartanya. Nah, disebut dengan sebutan wutira. Itu kemudian wutira itu fi'il madhinya gitu ya, kehilangan. Tirah itu artinya ada sesuatu yang hilang dari diri dia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Aib. Siapa orang yang duduk di satu majlis tapi tidak berzikir,
dia punya aib dalam pandangan Allah. Siapa yang mau tidur tidak berzikir, dia juga punya aib. Dipertegas dalam hadis yang lain. Hadis ini juga diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fi wa lam yusallu alaihi ala nabiyyihim illa kana alaihim tirah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis, tapi mereka tidak berzikir kepada Allah dalam majlis itu, dan tidak bersolawat kepada Nabi mereka di dalam majlis itu, kecuali mereka itu punya aib di sisi Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah azab mereka. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni mereka. Ini menunjukkan bahwa melalaikan zikir dalam setiap situasi, kondisi, keadaan atau aktivitas itu mengundang turunnya azab dari Allah Azza wa Jalla. Aib bagi orang itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama ketika menerangkan ini, wa fihi isyaratun ila annahum idza dzakarullaha ta'ala lam yu'adzibhum hataman bal yaghfiru lahum jazman. Hadis ini mengisyaratkan bahwa apabila mereka berzikir di dalam majlisnya, maka Allah tidak akan mengazab mereka, bahkan Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Malah hinanya orang yang tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam satu majlis diumpamakan seperti bangkai himar. Himar itu simbol dari apa? Simbol dari binatang yang hina, yang bodoh. Kalau di daerah Timur Tengah, orang mau menghina orang lain itu disebut dengan sebutan himar. Kalau di kita kan gogog ya. Dasar gogog kamu makan gitu ya. Itu menghina, merendahkan, menghinakan orang yang dipanggil gogog tersebut. Kalau di sana himar, ente himar. Kalau umpamanya seorang ibu manggil anaknya, fulan, walad, ta'al gitu. Ujang, kesini, nak kesini. Cuek tuh anak, tetap saja marah itu si ibu. Kalau udah marah gimana? Ya himar, ta'al. Hei himar, kesini, gitu. Ini nggak mendidik, nggak bagus. Jangan ditiru. Kalau di kita sekarang orang-orang yang tidak terdidik dan tidak mau mendidik anaknya secara baik, anaknya salah, anaknya keliru, anaknya nakal, anaknya bandel, karena mungkin turunannya. Itu udah asa-asa, nggak ragu-ragu disebut dengan sebutan binatang. Hei gogok, dasar gogok. Akhirnya anak bicara, anaknya belajar, dia membalikan. Seperti anak-anak di Timur Tengah oleh ibu, ya himar. Apa kata anaknya? Ente himarah. Kamu yang himar. Jadi himar itu adalah simbol kehinaan dan kebodohan. Orang atau satu kaum yang duduk di satu majlis tapi tidak berzikir kepada Allah, itu diibaratkan sebagai bangkai himar dan mereka akan menyesal. Saking hinanya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himarin." Mati ini semua. Koneksi masih ada? Ngejepret atau dari sononya? Oh, masih live. Afan ya para pendengar, para pemirsa.
Di sini mati ngajebret, tapi masih ada cadangan meureun. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fih illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah suatu kaum berdiri dari satu majlis tapi mereka tidak berzikir kepada Allah dalam majlis itu. Kecuali mereka berdiri, mereka pergi, mereka bubar seperti bangkai himar. Dan mereka akan menyesal, akan rugi karena hal tersebut. Jadi ini menunjukkan apa namanya? Menunjukkan tercelaknya orang-orang yang mengabaikan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah kita mengetahui urgensi zikir. Dari sinilah kita mengetahui agungnya zikir. Dari sinilah pula kita mengetahui ruginya orang-orang yang tidak berzikir. Oleh karena itulah, maka hendaklah setiap kita mempersering dan membiasakan untuk melakukan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah penjelasan kita di sore hari ini, cukup sampai di sini saja dahulu. Semoga tadi tidak ada yang terputus dalam siaran radio ataupun streaming ataupun TV atau yang lainnya. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada Pak Dadang dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga Dang. Silakan pemirsa bagi yang akan menelpon di 0228686267 atau di WA 0811271476. Ada telepon Ustaz. Silakan. Ya, silakan. Sudah masuk. Siapa di mana? Pak Iqbal. Oh, Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kaifa ya Ustaz? Khair, alhamdulillah, ya Allah. Ustaz mau bertanya nih, tentang perintah zikir itu adalah kepada hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah, ya. Tetapi ada juga perintah yang diperintahkan kepada manusia. Seperti Al-Qur'an dalam surat Al-Fatir, ya, ayat 3. Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum. Nah, apa esensi perbedaan perintah zikir kepada hamba Allah yang beriman dan kepada manusia, Ustaz? Demikian, ya. Ustaz, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fiik. Iya, di dalam Al-Quran yang disuruh zikrullah adalah orang-orang beriman, bukan manusia. Adapun manusia disuruh untuk ingat kepada nikmat Allah. Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Bukan berzikir kepada Allah, tapi disuruh mengingat nikmat yang telah Allah berikan. Apa bedanya? Bedanya kalau zikrullah memang wajib dilandasi oleh adanya iman, baru manfaat. Kalau orang kafir zikrullah, baca subhanallah, baca Allahu Akbar, baca la ilaha illallah, tapi tidak dengan niat masuk Islam. Bahkan sholat, bahkan saum, bahkan haji, tapi dia kafir, percuma. Tapi orang beriman, ada iman sekecil apapun iman itu dalam hatinya, lalu sholat, lalu saum, termasuk zikir, insya Allah manfaat. Ada pahala untuk itu. Kalau orang kafir sehebat apapun zikirnya nggak ada pahala. Makanya yang diperintahkan zikrullah adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah. Adapun manusia disuruh ingat kepada nikmat Allah. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallah.
Bukan ya ayuhan nasu dzkurullaha, tapi ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Sama-sama udzkuru, zikir atau ingat. Tapi yang satu kepada Allah, yang satu kepada nikmat Allah. Apa bedanya? Bedanya orang kafir di luar muslim gitu ya, diberi nikmat oleh Allah dengan kenikmatan yang tidak terhitung. Walaupun kafir. Kekafiran mereka tidak berhenti, nikmat Allah kepada mereka juga tidak pernah terhenti. Nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat harta, nikmat segala macam. Seringkali nikmat yang Allah berikan di dunia kepada orang kafir lebih banyak dibanding kepada orang muslim. Karena hidup mereka memang untuk hanya di dunia. Kalau kita untuk di akhirat nanti. Ya. Nah, ketika manusia disadarkan bahwa yang memberi hidup kepada mereka adalah Allah, yang memberi harta Allah, yang memberi kesehatan Allah, yang memberi anak Allah, yang memberi segala macam Allah. Nah, dengan ingat dan menyadari hal itu, maka diharapkan mereka masuk Islam. Mereka mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Untuk selanjutnya beribadah dengan sebenarnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah perbedaan antara ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dengan ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Ya, demikian Pak Iqbal, wallahu alam. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz. Ada lagi telepon? Ada lagi telepon. Silakan. Udah masuk. Siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tarmono dari Sasak Bubur Ciamplas, Ustadz. Silakan Pak Tarmono ya. Iya. Ini saya pernah mengalami sakit dari tahun 2002 dan baru bisa selesai pengobatan itu 2006. Dalam kurun waktu 2002 sampai 2006 itu, Ustadz, saya setiap Ramadan hanya bisa dapat beberapa hari aja. Karena sakit batu ginjal, dan sekitar 3-4 jam tidak masuk air, itu pinggang sakit sekali dan nggak bisa melakukan aktivitas. Nah, pada saat tahun 2006, alhamdulillah saya berhasil, pengobatan berhasil itu di salah satu rumah sakit. Nah, pada saat itu saya menggantinya dengan fidyah, tapi bentuknya uang, Ustadz. Nah, seperti yang sering disampaikan sama Ustadz saat ini, saya baru tahu harus bentuk makanan gitu. Bagaimana dengan yang seperti itu, Ustadz? Apakah saya harus mengganti puasa atau fidyahnya diganti lagi atau kumaha? Atur nuhun, terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Iya, sawang sulna. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmono di Sasak Bubur Cihamplas, tetangganya. Barakallahu fiik. Syafakallah la ba'sa tahur insyaallah. Sekarang sudah sembuh ya, alhamdulillah. Ya, Pak Tarmono ini kena batu ginjal sejak 2002 sampai 2006, 4 tahun. Dan saat itu tidak bisa saum. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau kata dokter ini bisa sembuh, insya Allah sembuh, maka itu sama dengan sakit yang bisa disembuhkan, maka wajib qadha. Tapi kalau kata dokter ini bisa sembuh, tapi nggak tahu kapan, nggak tahu gimana, ya, dan belum tentu juga sembuh. Jadi tidak pasti. Maka ini masuk kepada wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Jadi bayar fidyah dia, ya harus bayar fidyah. Dan Bapak kemarin karena tahun 2002 sampai 2006 tidak memperoleh kepastian kapan bisa sembuh ya. Nah, maka fidyah ya betul sudah. Cuma pelaksanaan dari fidyah itu yang salah. Fidyah itu fidyatu ta'amu miskin. Fidyah dengan memberi makan, bukan memberi uang. Kalau memberi uang nanti dibelikan petasan kalau Ramadan. Kalau dikasih uang nanti dibelikan pulsa, kuota. Kalau memberi di uang nanti dibelikan baju, sepatu.
Sehingga bukan lagi fidyah. Fidyah itu ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Jadi dengan makanan, baik makanannya itu mentahnya beras 1,5 kilogram ya, dengan beras yang biasa kita makan, atau boleh kita beli atau masak 1 porsi dengan menu yang biasa kita makan, lalu diberikan kepada fakir miskin. Boleh mentahnya, boleh matangnya. Tapi tidak boleh dalam bentuk selain makanan. Dalam bentuk uang, dalam bentuk baju, dalam bentuk sepatu. Ini aja sepatu fidyahnya lebih mahal daripada 1 porsi. Walaupun lebih mahal, enggak bisa. Itu bukan fidyah ya. Nah terus sekarang bagaimana yang sudah-sudah? Kalau yang sudah-sudah karena ketidaktahuan, maka dimaafkan. Ibadahnya dianggap sah. Setiap ibadah yang salah karena ketidaktahuan yang menyebabkan ibadah itu tidak sah kalau dia tahu, tapi karena dia tidak tahu maka dianggap sah dan tidak perlu diulang. Apapun bentuk ibadahnya. Dalil tentang hal ini banyak. Contohnya seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Dia baru masuk Islam. Lalu dia ikut sholat bersama Nabi dan para sahabat. Ketika sholat ada seorang sahabat yang bersin. Oleh Muawiyah didoakan yarhamukallah. Dia sudah tahu kalau ada yang bersin doakan yarhamukallah, tapi dia belum tahu bahwa dalam sholat tidak boleh ngomong. Melihat itu para sahabat melotot ke dia padahal lagi sholat. Dipelototin begitu, Muawiyah nggak enak lalu ngomong, masya'nukum tanzuruna ilayya, ngapain kamu ngemelototin saya? Lagi sholat tuh. Lagi sholat bicara, batal apa tidak? Batal, kalau dia tahu. Lalu para sahabat menepuk-nepukan tangan mereka ke paha mereka berisyarat diam, lalu aku pun diam, kata Muawiyah. Seusai sholat, demi Allah aku tidak pernah menemukan orang yang lebih lembut, lebih bijak di dalam berbicara, lebih santun dalam menegur orang. Beliau tidak marah kepadaku, tidak mencela aku, tapi beliau hanya berbicara secara umum. Inna hadhi sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Sholat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah sholat lagi. Kamu udah batal ngomong tadi, sholat lagi. Enggak. Menunjukkan itu apa? Sah. Walaupun kesalahannya fatal. Ya. Dan dalil yang lain tentang hal ini sangat banyak yang menunjukkan. Bila seorang melakukan ibadah karena kebodohan, karena ketidaktahuan, dia terjerumus ke dalam kesalahan karena ketidaktahuan. Ya. Nanti begitu tahu, baru tahu bahwa itu salah, maka ibadahnya tetap dianggap sah, tidak perlu diulang, kesalahannya dimaafkan insyaallah ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Ada beberapa WA Ustadz, pertama dari hamba Allah ini. Assalamualaikum Ustadz, apakah untuk muslimah yang lagi haid boleh berzikir dan berdoa di antara azan dan iqamah? Silakan. Iya, wanita haid, wanita yang nifas, wanita yang junub tidak dilarang untuk melakukan zikrullah. Apapun umpamanya ya ketika sedang haid hacih gitu ya. Alhamdulillah itu zikir bukan? Zikir. Aku mau makan, ya bismillah. Justru kalau tidak bismillah mau makan hanya karena haid dia berdosa ya. Ketika umpamanya mau masuk dan keluar WC ada zikir, mau tidur bangun tidur ada zikir, keluar masuk rumah ada zikir. Masa selama 7 hari selama haid tidak membaca doa apapun, tidak zikir apapun, ya? Jadi haid, nifas, junub tidak menghalangi orang untuk zikir. Baru permasalahan muncul, ikhtilaf di kalangan para ulama, boleh nggak baca Quran, memegang mushaf, baru itu ikhtilaf. Adapun zikir maka sepakat semuanya dibolehkan, termasuk berdoa ketika haid, boleh apa tidak? Ya bolehlah ya,
karena tidak ada halangan untuk berdoa tidak disyaratkan untuk suci dari hadas dan juga najis ya. Wallahu a'lam. Silakan. Alhamdulillah, makasih. Ada telepon, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di mana Ibu? Siapa di mana? Dari Bu Yati, Ustaz. Oh, Bu Yati Melonggrin. Iya, silakan Bu Yati. Ini Ustaz, kalau sholat dalam sujud berdoa ya selalu dikeringkan ini Allahumma pilih wali daya warhamna biasa kama yani sodiro. Terus ditambah ya Allah dan ampunkanlah nenek kakekku, boleh nggak Ustaz? Iya. Ya. Itu Syukron, dibacanya ba'da sholat atau di dalam sholat atau gimana? di dalam sujud sholat Ustaz. Oh ya, di dalam sujud. Boleh nggak Ustaz? Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan boleh Ibu, jempol 2 ya. Di dalam sholat, di dalam sujud, ya jangan lewatkan mendoakan orang tua. Ya, termasuk nenek kakek kita, uyut kita apabila kita pernah berjumpa gitu dengan uyut. Saya termasuk orang yang berjumpa dengan uyut, tapi uyut yang wanita ya. Cukup dekat juga. Zaman baheula mah kan nenek-nenek teh sok ngalemar tuh apanya, makan sirih gitu. Uyut saya termasuk yang suka makan sirih. Karena sudah tua, sudah agak ompong, sirihnya itu harus ditumbuk. Saya yang suka numbuknya. Dipilihkan bahan-bahannya ini sampai hafal saya. Penasaran juga suatunya rasanya apa. Ternyata nggak enak sirih itu. Nah, ingat, saya suka mendoakan. Disebut namanya ya, kakek, nenek, uyut. Sebut, baca doa apa? Doa waktu sholat janazah. Seperti umpamanya kita menyebut orang tua dan saudara yang sudah meninggal. Allahumma gfirli walidayya, wali jaddi, wali jaddati. Disebutkan. Warhamhum wa'afim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wasi' madkhalahum wagsilhum bil ma'i wa thalji wal barad. Terus wa naqihim minal khataya kama naqath thawbul abyad wa nadas wa abdilhum diyaran khairan min diyarihim, karena jama diyar ya. Sampai wa adkhilhul jannah wa aidhum min adzabin nar wa adkhilhumul jannah wa aidhum min adzabin nar wa adzabil qabr. Doakan, sebut, enggak apa-apa. Kakek nenek atau namanya boleh, atau kalau tidak namanya minimal kakek dan nenek saya. Itu termasuk orang tua. Saudara, kakak atau adik yang mungkin lebih dahulu meninggal, boleh sebut namanya. Di dalam sujud, di dalam doa, di dalam sholat baik fardu ataupun sunnah ya. Jangan lupa membaca subhana rabbiyal a'lanya ya. Itu didahulukan lalu diikuti dengan doa selain itu. Bagus, doakan nenek kita, doakan kakek kita, doakan uyut kita, doakan mertua kita, doakan saudara kita yang sudah meninggal, atau mungkin ada anak kita yang lebih dahulu meninggalkan kita, doakan di dalam sujud. Atau umpama kita punya guru yang sangat besar jasanya mengajari kita baca Al-Quran, mengajarkan kita kepada tauhid yang benar, guru kita itu sudah meninggal, doakan. Walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan, tapi jasanya kepada kita besar, doakan. Sebut namanya, ya sebut namanya, ya. Jadi bukan hanya boleh, tapi bagus, Bu. Ya, demikian Bu Yati di Melonggrin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ada WA lagi Ustaz. Bismillah Ustaz, Ana Eka Marga Asih mau menanyakan, apakah kalau kita zikir sore atau pagi atau bahkan zikir mau tidur, bisa gak sambil misalnya kita menyapu atau melakukan apapun, jadi dilakukan di dalam hati? Syukran Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Boleh zikir sambil apapun. Karena Allah menyatakan alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
Jadi ulil albab adalah orang yang selalu berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, menunjukkan dalam segala keadaan boleh. Berjalan, berlari sambil zikir, perang sambil zikir. Padahal perang gerakannya lebih banyak, lebih bervariasi daripada menyapu gitu ya. Perang saja disuruh berzikir selama perang, ya. Jadi dibolehkan sambil nyapu berzikir. Cuma jangan dalam hati, tapi ada usapan lisan. Sebab zikir itu adalah amalan lisan, bukan amalan hati. Cuma hati harus menghayati apa yang dilisankan oleh lisan kita. Apa yang diucapkan oleh lisan kita dihayati dengan hati, ya. Jadi dibolehkan berzikir dalam keadaan sambil apapun, kecuali jangan sambil ngeden di WC, jangan ya. Di WC nggak boleh sambil berzikir. Adapun di luar WC, sambil masak, sambil nyapu, sambil ngepel, melafazkan zikir pagi dan petang dibolehkan ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada telepon, silakan, masih nyambung nggak? Iya. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bu, dari mana, siapa? Nita di Serang, Ustaz. Nita di Serang. Silakan Bu. Ini Ustaz terkait sholat qiyamul ya. Kalau misalkan setelah sholat itu baca istighfar 3 kali sama Allahumma anta salam gitu, boleh nggak Ustaz? Terus satu lagi, kalau untuk sholat witir, kalau misalkan 2-1, bacaan doa setelah witirnya itu dilakukannya di rakaat yang mana gitu. Itu aja Ustaz. Iya. Ya, jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa fiki barakallah wa jazakillahu khairan wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nita di Serang. Ya, ada 2 pertanyaan. Pertama, seusai qiyamul lail, seusai tahajud, maka tidak disyariatkan seperti yang disyariatkan seusai sholat fardu. Ada istighfar 3 kali, lalu Allahumma antas salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu khusus sholat fardu. Adapun untuk sholat sunat tidak disyariatkan. Ya, sesuatu yang muqayyad untuk satu amalan tetapkan dalam kemuqayyadannya, jangan dimutlakan, jangan diberlakukan di seluruh jenis sholat. Ya. Jadi tidak disyariatkan istighfar 3 kali lalu Allahumma antas salam. Ya. Kedua, terus apa yang disyariatkan? Berdoa, silakan. Ya, Allah berfirman wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi seusai tahajud diperintahkan berdoa ya, dengan doa yang tadi ya, boleh ditambah doa-doa yang lainnya. Nah, sekarang kedua, kalau witirnya 2-1. Kapan doa subhana malikil kudus 3 kali? Seusai witir semuanya. Jadi begitu witir 2 rakaat salam, langsung bangkit lagi, langsung tambah 1 rakaat lagi. Setelah salam baru subhana malikil kudus 3 kali ya. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan telepon. Ya, telepon udah masuk. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini tadi saya mendengar penjelasan pertemuan yang tidak ada zikirnya seperti himar kalau tidak salah. Iya. Jadi bagaimana kalau saya melakukan kegiatan rapat-rapat atau pertemuan agar tidak termasuk seperti tadi, seperti himar itu. Ya. Jadi bagaimana kiat-kiatnya? Iya, ya. Siapa ini Pak, di mana? Pak? Dari Saiful, dari Babakan Cianjur, Ciamplas. Oh ya. Saiful. Iya, Pak Saiful ya, dengar di radio ya. Pak Saiful di Babakan Cianjur, Cihamplas. Jalan Cihamplas Bandung kan Cihamplas ini. Cihamplas ini ya. Cihamplas Cililin ya. Tadi dikatakan orang yang duduk di satu majlis lalu tidak berzikir, maka mereka itu seperti bangkai himar.
Jangan ke saya protesnya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diprotes, itulah yang sebenarnya ya. Tapi kita introspeksi. Nah sekarang kalau majelis itu majelis bukan pengajian. Kalau pengajian ya pasti zikir isinya ya. Pengajian itu isinya zikir. Karena membahas ilmu, mempelajari dan mengajarkan ilmu itu seutama-utama zikir. Nah sekarang bagaimana kalau rapat, kalau pertemuan, kalau meeting gitu ya. Bagaimana agar tidak kena dengan hadis ini? Ya isi dengan zikir. Ya, zikir itu tidak harus yuk kita zikir bareng-bareng, tidak ya. Ada sholawat di sana. Kalau mau berbicara kita Bismillah, Alhamdulillah, terus memuji Allah, terus bersolawat kepada Nabi. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasul. Itu zikir. Ya, kemudian baru kita ngomong. Syukur kalau kita nyelipkan ayat atau hadis umpamanya ya. Para warga sekalian, kita besok ini akan ada kerja bakti ya. Ini sesuai dengan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu zikir ya. Apalagi Nabi SAW menyatakan begini-begini. Masukkan ayat, masukin hadis. Kalau ada, kalau tidak ada, cukup ketika awal kita berbicara, maka kita awali dengan hamdalah, dengan salawat kepada Nabi SAW. Dan nanti di akhir majelis kita menutup dengan kafaratul majelis. Ya. Doa kafaratul majlis adalah doa penghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama kita bermajlis. Itu zikir ya. Demikian Pak siapa tadi? Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, ada telepon lagi. Silakan. Halo. Halo. Ya silakan Bu, udah Dimana? masuk, siapa di mana? Iya. Ini Pak mau nanya. Dari siapa di mana Bu? Iya, dari hamba Allah di Marga Asih. Hamba Allah di Marga Asih. Iya, mau nanya, kalau dikir pagi batas waktunya sampai katanya dengar sampai terbit matahari, betul sangat Pak Ustaz? Yang satu, yang kedua, kalau itu sujud di waktu sujud itunya pakai bahasa Sunda. Indonesia nggak apa-apa, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda ya Pak ya, nggak apa-apa. Iya. Makasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama Bu. Iya, barakallah. Maaf Pak Ustaz, maaf. Iya, dimaafkan. Berdoa. Apa Bu? Berdoa waktu sujud bisa diucapkan dengan bahasa Sunda atau gimana gitu. Iya. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik Ibu hamba Allah ya. Hamba Allah di Marga Asih. Hamba Allah bukan nama. Mungkin namanya Amatullah. Amatullah itu artinya hamba Allah, tapi yang wanita ya. Ada dua pertanyaan ya. Ya, apa pertanyaan pertama? Satu waktu. Waktu zikir pagi, batasannya kapan? Taib, barakallahu fiik. Ulama ikhtilaf tentang batasan zikir pagi. Ada yang berpendapat bahwa zikir pagi sejak mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dimulai dari terbit fajar sehingga zawal. Zawal itu pas zuhur. Jadi lebih lama lagi rentang waktunya. Ya, ini pendapat salah satunya dipegang oleh Lajnah Daimah, kumpulan para ulama, termasuk juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Dan ini menunjukkan bahwa keleluasaan kita untuk melakukan zikir. Jadi selama batasan pagi itu tidak dijelaskan oleh syariat, maka kembalikan makna pagi itu kepada urf. Urf itu adalah kesepakatan manusia. Ya, apakah setelah matahari terbit jam 6, jam 7, jam 8 masih pagi atau sudah siang? Kita semua sepakat jam 8 masih
pagi, bahkan jam 9, bahkan jam 10 ya. Yuk kita besok bertemu ya jam 10. Di jam 10 pagi apa jam 10 malam? 10 pagi gitu ya. Itu masih pagi. Oleh karena itulah maka Lajnah Daimah berpendapat bahwa batasan dari zikir pagi adalah sampai zawal. Sampai zawal itu sampai matahari tergelincir ke barat dari tengah-tengah. Ini menunjukkan sampai menjelang zuhur maka itu masih dianggap dibolehkan menunaikan zikir pagi. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, bolehkah berdoa di dalam sujud dengan bahasa selain Arab gitu ya? Ulama ikhtilaf, kalau Imam Ahmad dalam kitab Masailul Imami Ahmad menyatakan di dalam sholat tidak boleh ada bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa selain Arab, kecuali bahasa ajam yang memang menjadi bacaan pokok yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti disebutnya nama Ibrahim, itu Ibrahim bahasa ajam, bahasa Ibrani bukan bahasa Arab ya. Dan Ibrahim disebut nggak di dalam sholat? Ya disebut, yaitu dalam apa? Tahiyat, di dalam sholawat ya. Adapun selain yang dicontohkan tidak boleh ada bahasa ajam di dalam sholat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan boleh. Karena apa? Nabi SAW menyatakan fal yad'u bima a'jabahu minad du'a. Maka hendaklah dia berdoa dengan doa yang paling dia sukai di dalam sujud. Yang dimaksud doa yang paling disukai itu baik isinya termasuk bahasanya. Termasuk bahasanya. Karena seringkali dengan bahasa sendiri lebih apa? Lebih terhayati karena faham isinya dan struktur bahasanya juga bisa kita perindah sesuai dengan kemampuan bahasa kita. Bagi yang pintar berbahasa ya. Tapi sebaik-baik yang kita lakukan adalah ambillah doa dari yang dicontohkan oleh Nabi SAW walaupun dalam sujud. Doa apapun yang kita inginkan, kita minta dalam doa itu ada contohnya dari Nabi SAW. Minta apa? Ya, mau minta jodoh ada dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya, ada. Mau meminta anak soleh ada dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan wa aslih li fi dhurriyyati. Inni tubtu ilaika wa innal muslim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan taibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqima sholah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu dalam Al-Quran ada. Tinggal hafal ya. Kemudian kita baca di dalam sujud. Untuk istri kita, suami kita, anak-anak kita agar soleh ya. Minta rizki dalam Al-Quran, dalam hadis juga ada ya. Oleh karena itulah sebenarnya semuanya lengkap. Dalam Quran, dalam hadis, cuma masalahnya kita malas ngapalinnya. Minta banyaknya pengen, ngapalinnya tidak mau. Itulah liciknya kita ya enggak? Nah jadi seutama-utamanya adalah cobalah ambil dari Quran, dari hadis yang sahih, kemudian kita baca itu lebih makbul insyaallah ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya dari WA aja terakhir. WA aja, ya. Ustaz dari Riana di Cimahi. Ustaz mau tanya amal mana yang lebih utama antara tilawah dan mendengar kajian online? Mana yang lebih utama, tilawah apa mendengar kajian online? Jangan dibenturkan. Dua-duanya memiliki keutamaan tersendiri ya. Kalau tilawah umpama membaca Al-Quran kita bisa kapan saja. Tapi kalau kajian online kan tidak bisa semau kita ya. Karena tergantung penyelenggara kapan dia mau menyelenggarakan jam berapa ya. Tidak bisa, sekarang saya mau mendengar kajian online, oh enggak ada, udah habis gitu ya. Jadi ketika waktunya kajian online dengarkan. Ketika kita sudah selesai mau tilawah silakan, tilawah kapan saja ya. Tilawah bisa semau kita, tidak terjadwal oleh orang lain, tapi kita yang bikin jadwal. Kalau online yaitu orang lain yang bikin ya.
Ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab, baik WA, SMS ataupun telepon banyak masuk berdering, bukan berdering, lampunya nyala terus menunjukkan telepon ada yang masuk. Besok insya Allah kita akan teruskan kembali kajian lanjutan dari ini ya. Dan besok ba'da sholat subuh seperti biasa kita tetap mengkaji masalah yang berkaitan dengan saum ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.